Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel ini. Tentunya channel yang selalu membawakan alur cerita Samudra Cinta. Kali ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita untuk hari ini. Diawali dengan Ratna yang saat ini sedang dekat bersama Ariel, sehingga Ariel pun nampak senang ketika Ariel dekat bersama Ratna. Sementara Ratna juga seakan-akan ia merasa senang, tetapi pada kenyataannya ada sesuatu yang tersimpan di hati Ratna. Namun kepada yang baru saja bergabung, Mimin sarankan agar tekan like, komen, serta subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Selanjutnya, nampak Intan ketika itu sedang makan bersama, yaitu bersama Alan. Namun dikala Alan sedang mencari sesuatu, Intan pun nampaknya melihat tentang ponsel yang ada di genggamannya itu. Kemudian setelah dilihatnya, dari isi ponsel tersebut ternyata ada kiriman foto dari instastory-nya Ariel, yaitu foto Ariel bersama wanita lain. Ketika Intan melihat atas foto tersebut, sontak saja ia menjadi sedih dan berlinang air mata. Intan pun tidak menyangka tega-teganya Ariel berbuat demikian terhadap Intan. Padahal Intan sudah melakukan apa yang terbaik sesuai dengan keinginannya. Namun rupanya kebaikannya itu hanya sia-sia belaka. Pada kenyataannya, ia pun membalas dengan rasa pahit yang luar biasa. Padahal sebelum mendapatkan Intan, Ariel seakan-akan memberinya segelas madu. Namun kali ini, setelah ia dapatkan, semuanya berantakan dan beralih ia sekarang memberikan jarum-jarum yang menusuk di dadanya. Itulah ibaratnya apa yang dirasakan oleh Intan kali ini. Untung saja di sampingnya ada Alan. Tentu hanya Alan satu-satunya yang bisa menghibur Intan pada saat itu. Beralih ke cerita yang lainnya, seperti yang terlihat di layar, pada saat itu Rai bersama Mai dan Bang Jo guna untuk mencari tentang keberadaan daripada samudra itu. Karena menurut Rai, di wilayah tersebutlah hilangnya samudra itu di saat ia sedang mencari cinta. Akhirnya Rai pun berunding kepada mereka semua untuk berpencar di dalam mencari samudra ini. Namun rupanya Mai masih ingin bersama Rai. Akhirnya Rai pun memutuskan kita cari bersama-sama. Namun rupanya ketika pembicaraan mereka semua, terdengarlah suara teriakan yang didengar oleh Cinta, sementara yang lain sedang berunding. Akhirnya hal ini pun dibicarakan kepada Rai kalau ia telah mendengar teriakan seseorang yang terperangkap, yaitu suara seorang laki-laki. Begitu ucap Cinta terhadap Rai. Akhirnya mereka semua, terutama Rai dan Cinta, segera untuk mencari tentang keberadaan suara itu. Setelah lama-lama dicari kesana kemari, sampai-sampai dia pun putus asa untuk mencari yang dicarinya itu. Karena sepertinya ia pun merasa kesusahan tentang lokasi, karena pada saat itu lokasinya cukup lebar, sehingga ia pun merasa kesulitan. Sedangkan suara itu hanya terdengar satu kali saja. Namun walaupun demikian, ia bertekad tidak akan pulang sebelum ia menemukan keberadaan samudra itu. Dan akhirnya ia pun mendengar teriakan berikutnya tepat di samping Cinta. Ternyata di situ ada lubang. Akhirnya
Cinta pun berteriak terhadap Rai kalau ia telah menemukan daripada lubang itu. Akhirnya Rai pun mendekat dan melarang Cinta untuk terlalu dekat dengan lubang tersebut karena sangat berbahaya bagi Cinta. Selain Cinta pun belum sembuh total, juga lubang itu cukup dalam. Itu yang ada di dalam pikiran Rai pada saat itu. Namun rupanya saking senangnya Cinta melihat Samudra berada di dalam lubang tersebut, dan akhirnya Cinta pun tidak sabar untuk turun ke lubang itu guna untuk menolongnya. Nampaknya Cinta pun mengabaikan atas peringatan dari Rai untuk jangan terlalu dekat-dekat dengan lubang itu dan jangan sampai turun ke lubang tersebut. Namun rupanya Cinta memaksa untuk menuruni lubang itu, dan akhirnya Cinta pun meluncur ke dalam lubang itu, yaitu lubang yang mana di situ pun terdapat Samudra, yaitu suami Cinta. Dan akhirnya Cinta pun sampai ke bawah dan bersama Samudra. Nggak tahu apa yang terjadi dengan Cinta ketika di dalam lubang itu. Yang pasti di bawah lubang itu tentunya ada batu, dan itu yang dikhawatirkan oleh Rai, takut jika Cinta mengenai atau terkena benturan. Sementara itu di sisi lain, Mentari sangat tidak sabar untuk kehadiran orang tuanya, yaitu Samudra dan Cinta. Ia selalu menunggu siang dan malam, bahkan sampai subuh. Ia tidak tidur untuk menunggu kedatangan mereka berdua. Namun kenyataannya sampai saat ini mereka berdua pun tidaklah pulang. Akhirnya Bu Lila mengajak Mentari untuk berdoa bersama, bersolat dulu, baru melakukan doa yang mana menginginkan agar kedua anaknya tersebut, yaitu Samudra dan Cinta, dalam keadaan baik-baik saja dan selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, tentunya kita doakan juga agar apa yang menjadi doa mereka terkabul. Apalagi Mentari, ia masih suci, tentunya doanya pasti akan didengar oleh Yang Kuasa. Dan kesananya Mentari, Samudra dan Cinta akan berkumpul kembali. Amin amin ya robbal alamin. Sementara itu di sisi lain, Ratna hendak menelpon terhadap Cinta, namun rupanya ponsel yang dibawa Cinta pun tidaklah aktif. Ia ingin menyampaikan kalau ia telah mendapat info tentang Pak Peri itu, yaitu ketika pembicaraannya bersama Ariel. Sepertinya Ariel tidak menyadari kalau ia sedang dipancing oleh Ratna. Meskipun ia merasa senang terhadap Ratna, akhirnya ia pun terpancing atas pembicaraannya tersebut. Akhirnya cerita pun sepertinya sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata mimin yang salah. Tonton terus sinetron Samudra Cinta ini hanya di layar kesayangan Anda, SCTV1 untuk semua. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.